Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Nadina Ananta Fahria sebagai Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang organa sensuum, khususnya organon visus dan organon auditus. Pertama, kita akan membahas tentang organon visus. Organon visus adalah organ yang berfungsi dalam penglihatan atau visual. Salah satu penyusunnya adalah bulbus oculi atau bola mata. Bulbus oculi terletak di dalam suatu ruangan yang berada di kepala bernama cavum orbita. Kemudian, bulbus oculi ini tersusun oleh 3 lapisan. Urutan lapisannya dari yang paling superficial sampai paling profunda adalah tunica fibrosa bulbi oculi, tunica vasculosa bulbi oculi, dan tunica interna bulbi oculi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang masing-masing dari lapisan penyusunnya. Lapisan pertama adalah tunica fibrosa bulbi oculi. Tunica fibrosa bulbi oculi adalah lapisan yang paling superficial atau paling luar dari bulbus oculi. Di bagian anteriornya terdapat struktur yang bernama kornea. Kornea berbentuk cembung. Kornea bersifat transparan karena kornea termasuk ke dalam media refrakta yang nantinya akan berfungsi dalam pembiasan cahaya. Kemudian berlanjut ke posterior dari kornea adalah lapisan yang bernama sklera. Jika dilihat dari luar, kornea berada di medial, tepat di depan dari iris dan juga pupil. Sedangkan sklera adalah bagian putih dari bulbus oculi. Lapisan kedua adalah tunica vasculosa bulbi oculi. Tunica vasculosa bulbi oculi adalah lapisan tengah dari bulbus oculi. Bagian anterior dari lapisan ini, di sini kita dapat menemukan struktur yang bernama iris. Iris mengandung pigmen melanin, sehingga nanti akan memberikan warna pada bola mata. Kemudian, di tengah dari iris terdapat bukaan sentral bernama pupil. Pupil akan mengalami kontraksi dan dilatasi untuk mengatur banyaknya jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Jika dilihat dari luar, iris adalah bagian mata yang memiliki warna. Pada gambar ini, iris adalah bagian mata yang berwarna biru. Sedangkan di tengah dari iris terdapat pupil. Pupil di sini letaknya di tengah dari iris dan berwarna hitam. Kemudian bagian tengah dari tunica vasculosa bulbi oculi kita dapat menemukan corpus ciliar. Corpus ciliar terdiri dari processus ciliaris dan musculus ciliaris. Processus ciliaris adalah struktur yang bentuknya seperti penonjolan. Fungsinya untuk menghasilkan suatu cairan yang bernama aqueous humor. Kemudian, dari processus ciliaris terdapat jaringan yang keluar bernama fibrae zonularis. Fibrae zonularis ini nanti berfungsi untuk melekatkan lensa kristalina pada corpus ciliaris. Kemudian selanjutnya selain processus ciliaris terdapat musculus ciliaris. Musculus ciliaris ini nanti akan berperan untuk mengatur kekuatan pelekatan dari fibrae zonularis pada lensa kristalina. Kemudian, berlanjut ke bagian yang lebih dalam lagi dari tunica vasculosa bulbi oculi adalah koroid. Sesuai namanya, vaskulosa. Artinya, koroid ini mengandung banyak pembuluh darah. Nanti, pembuluh darah ini akan memberikan nutrisi pada retina yang merupakan bagian yang lebih dalam lagi dari bola mata. Lapisan ketiga adalah tunica interna bulbi oculi. Tunica interna bulbi oculi tersusun oleh retina. Retina mengandung banyak sel fotoreseptor yang fungsinya untuk mengubah informasi cahaya menjadi impuls saraf.
Selanjutnya, setelah impuls saraf terbentuk dari retina, maka impuls saraf akan dilanjutkan ke nervus opticus, dan kemudian informasi tersebut akan dilanjutkan ke otak. Selanjutnya, kita masuk ke bagian dalam atau interior dari bulbus oculi. Pada tunika vaskulosa bulbi oculi tadi, kita sempat menyinggung terkait lensa kristalina. Jadi, apa itu lensa kristalina? Di sebelah sini, terdapat lensa kristalina yang merupakan jaringan yang berbentuk seperti kapsul. Lensa kristalina ini bersifat transparan, sama seperti kornea, sehingga termasuk ke dalam media refrakta. Lensa kristalina ini terletak di belakang dari iris dan juga pupil. Dan selanjutnya, lensa kristalina ini akan membagi bagian dalam bola mata menjadi dua segmen, yaitu segmentum anterius bulbi oculi dan segmentum posterius bulbi oculi. Kita bahas masing-masing dari segmennya. Yang pertama adalah segmentum anterius bulbi oculi. Artinya segmen ini berada di anterior dari lensa kristalinanya. Kemudian segmentum anterius ini akan terbagi lagi menjadi dua ruangan, yaitu kamera anterior bulbi oculi dan kamera posterior bulbi oculi. Kamera anterior bulbi oculi berada di antara kornea dan juga iris. Sedangkan kamera posterior bulbi oculi terletak di antara iris dan juga lensa. Kemudian kedua ruangan ini akan diisi oleh aqueous humor yang tadi dihasilkan oleh processus ciliaris. Kemudian selanjutnya ke segmen yang kedua, yaitu segmentum posterius bulbi oculi yang terletak di posterior atau di belakang dari lensa kristalina. Di dalam segmen ini terdapat corpus vitreum. Corpus vitreum merupakan jaringan yang bentuknya seperti jeli. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk bola mata agar tetap lingkaran. Kemudian, baik corpus vitreum maupun aqueous humor sifatnya sama-sama transparan seperti lensa dan juga kornea, sehingga termasuk ke dalam media refrakta. Kedua, kita akan membahas tentang organon auditus, yaitu auris atau telinga. Auris berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan tubuh. Auris terbagi menjadi tiga bagian, yaitu auris externa, auris media, dan auris interna. Bagian pertama adalah auris externa. Auris externa merupakan bagian telinga bagian luar. Bagian yang paling mudah untuk dilihat dari luar adalah pinna atau daun telinga. Pinna berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari luar. Kemudian kita lihat bangunan-bangunan penyusun dari pinna. Yang paling pinggir atau paling tepi ini, tepi luar yang melingkar namanya adalah helix. Kemudian di bagian dalamnya, sejajar dengan helix, terdapat tepi yang melingkar juga, namanya adalah antihelix. Kemudian di bagian inferior dari pinna, terdapat lobulus. Lobulus nantinya akan digunakan sebagai tempat pemasangan aksesoris telinga, yaitu anting. Di superior dari lobulus, terdapat penonjolan bernama tragus. Lalu di seberang tragus juga terdapat penonjolan yang bernama antitragus. Selanjutnya, bagian kedua adalah auris media. Auris media merupakan bagian telinga tengah setelah melewati membrana tympanica. Di posteriornya dari membrana tympanica terdapat suatu ruangan yang bernama cavitas tympani. Normalnya, cavitas tympani ini berisi udara. Kemudian selanjutnya, di auris media kita dapat menemukan tulang yang bernama ossicula auditus atau tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini akan terhubung dengan membrana tympanica yang selanjutnya akan menghantarkan getaran mekanik dari membrana tympanica ke telinga yang lebih dalam lagi. Kemudian, tulang-tulang pendengaran itu berjumlah 3. Yang pertama ada malleus. Malleus ini terhubung dengan membrana tympanica. Selanjutnya, dari malleus menuju ke incus. Kemudian, dari incus berlanjut ke stapes. Selanjutnya, stapes ini akan terhubung dengan telinga yang lebih dalam lagi. Selain itu,
Pada auris media, kita juga dapat menemukan suatu saluran yang bernama tuba auditiva atau yang dikenal juga sebagai tuba eustacii. Tuba auditiva ini akan menghubungkan auris media dengan nasofaring. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara yang berada di auris media. Bagian selanjutnya adalah auris interna yang merupakan bagian yang paling dalam dari telinga. Auris interna disebut juga sebagai labirintus karena tersusun oleh saluran-saluran yang bentuknya cukup kompleks. Kemudian auris interna itu terdiri dari labirintus osseus dan labirintus membranaceus. Di bagian luarnya adalah labirintus osseus yang merupakan labirin yang terbentuk dari tulang dan dilapisi oleh periosteum. Kemudian, di dalam dari labirintus osseus itu akan berisi cairan yang bernama perilimfe. Selanjutnya, di dalamnya dari labirintus osseus juga kita dapat menemukan yang namanya labirintus membranaceus. Labirintus membranaceus ini juga berisi cairan yang bernama endolimfe. Jadi, kemudian cairan endolimfe dari labirintus membranaceus dan cairan perilimfe dari labirintus osseus ini akan berfungsi dalam pembentukan impuls saraf. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan labirintus osseus. Labirintus osseus itu tersusun oleh 3 struktur. Struktur yang paling tengah atau paling sentral adalah vestibulum. Dan selanjutnya vestibulum akan terhubung dengan penyusun labirintus osseus lainnya. Di posteriornya dari vestibulum terdapat saluran yang bernama canales semicirculares. Canales semicirculares berjumlah 3, yaitu canalis semicircularis anterior, canalis semicircularis posterior, dan canalis semicircularis lateralis. Canales semicircularis anterior dan posterior arahnya ke vertikal. Sedangkan canalis semicircularis lateralis arahnya ke horizontal. Kemudian, canalis semicircularis dan vestibulum ini akan berperan dalam keseimbangan tubuh. Dan selanjutnya, ketika ada informasi keseimbangan tubuh yang dibentuk, impuls sarafnya akan dibawa oleh nervus vestibularis yang merupakan cabang dari nervus vestibulocochlearis. Dan selanjutnya, informasi saraf tersebut akan dilanjutkan menuju ke otak. Kemudian, di anteriornya dari vestibulum terdapat struktur yang bernama koklea. Koklea ini bentuknya khas seperti rumah siput. Fungsinya untuk pendengaran. Selanjutnya, setelah informasi pendengaran dibentuk oleh koklea, impuls sarafnya akan dibawa oleh nervus cochlearis yang merupakan cabang dari nervus vestibulocochlearis, dan selanjutnya informasi tersebut akan dibawa menuju ke otak. Demikian penjelasan mengenai organa sensuum. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Love anatomy, support humanity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.